Shalom bro dan sis yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan pembawa sukacita dengan saya Kristiana. Dan renungan hari ini akan kita baca dari Injil Matius 18 ayat 21 dan Injil Matius 19 ayat 1. Dan dari perikop di atas saya beri judul dosa dan pengampunan. Dan adapun ayat yang sangat berkesan yaitu pada ayat yang ke-21 yang begini bunyi firman-Nya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Bro dan sis yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini sungguh sangat luar biasa bagi saya. Seperti pertanyaan Petrus yang datang pada Yesus dengan mengajukan pertanyaan, harus berapa kali kita bisa mengampuni orang yang sudah berbuat dosa pada kita? Dan jawaban dari Yesus sendiri dalam Injil Matius 18 ayat 2. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Itu sama artinya dengan tak terhingga. Dalam Injil, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Bapa mengampuni kita, maka kita pun mesti saling mengampuni. Pengampunan itu membebaskan dan mengangkat derajat kemanusiaan kita. Orang yang tidak mengampuni menyimpan dendam dan energi negatif dalam hatinya, sehingga ia sulit berkembang. Mari masalah dan perselisihan. Bro dan sis, saya ada sharing sedikit dengan iman saya. Seperti halnya pernah saya mengalami peristiwa waktu itu ada suatu masalah di antara orang tua saya dan saudara saya. Karena permasalahan yang timbul semakin membuat suasana menjadi semakin runyam, di mana antara bapak saya dan Pak D saya terjadi suatu masalah yang menurut bapak saya itu adalah hal yang paling menyakitkan, karena beliau merasa harga dirinya merasa terinjak, dan mereka saling memegahkan dirinya masing-masing kalau mereka merasa dirinya itu benar. Seketika itu saya berusaha memberi jalur kepada bapak saya, mengingatkan supaya bapak saya jangan sampai tidak bisa mengampuni. Karena apa? Belum lama ini Pak D saya sakit dan beliau meninggal. Sekarang sudah damai bersama Tuhan di surga. Tetapi bapak saya tidak mau datang untuk ke pemakaman Pak D saya yang meninggal itu. Padahal di antara mereka masih ada masalah. Saya sudah berusaha menegur bapak saya dengan jalur yang halus.
dengan kata-kata yang halus juga untuk bapak saya bisa datang ke pemakaman Pak D saya tersebut. Tapi bapak saya tetap kekeh dengan kalimat penegasan. Beliau tidak mau, beliau menolak karena masih merasa sakit hati, masih menyimpan semua luka-luka. Dengan kata-kata beliau tersebut, saya sudah bilang dan mengingatkan, Bapak tidak boleh seperti itu. Pak D sudah meninggal. Harusnya kita bisa mengampuni. Terus mau sampai kapan Bapak mau menyimpan dendam? Ayolah kita tanggalkan rasa sakit hati itu ataupun rasa yang lain. Kita harus bisa memberi pengampunan terhadap sesama kita. Apalagi dengan Pak D sudah meninggal, kita harus bisa mengampuni. Itu kata-kata yang terlontar dari mulut saya. Tetapi bapak saya bilang dengan penolakan yang sangat tegas, tidak. Saya masih merasa sakit hati dan bilang seperti itu. Kamu hanya anak muda, tidak bisa merasakan seberapa lukanya hati saya, seberapa sakitnya hati saya. Beliau mengatakan seperti itu kepada saya. Ya, sekali lagi saya hanya bisa diam saja. Kita harus bisa menanggalkan dan meninggalkan semua luka dan sakit yang dirasa, karena itu sudah salah dan menyimpang dari ajaran Kristus sendiri. Bahkan saya juga terlontar kata-kata pertanyaan kepada bapak saya, bukankah Tuhan Yesus sudah mengajarkan pada kita umatnya untuk kita bisa mengasihi dan mengampuni orang yang sudah bersalah pada kita? Terus mau sampai kapan kita akan menyimpan dendam dalam hati kita? Dengan saya melontarkan kalimat pertanyaan itu, bapak saya hanya terdiam dan memandang saya dengan diam. Dengan peristiwa itu membuat saya pribadi sebagai pedoman dan landasan dalam iman saya. Saya tidak boleh seperti itu. Saya harus bisa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Meskipun sakit, luka, kita harus tetap bisa mengasihi dan mengampuni sesama kita. Demikian sharing saya, bro dan sis semuanya. Ada sebagai bahan refleksi kita. Sudahkah kita mampu mengampuni terhadap orang dan saudara-saudara kita yang sudah bersalah pada kita? Marilah berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk bisa mengasihi dan mengampuni terhadap sesama kami. Kami mohon kiranya Engkau selalu memberikan rahmat pengampunan kepada kami, karena kami hanya manusia biasa yang banyak dosa dan salah. Dan kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam sukacita. Berkah dalam.